I'm just a play date to you. Jika kau butuh lebih dari tafsiran dan kutipan pasaran tentang siapa itu Tuhan, teman, dan diri sendiri, pergilah mendaki gunung atau menghenilah. Di lereng merbabu pagi itu, saat bosan dan andai menyatu, entah ada angin apa, salah satu kawan mengajak saya untuk meniti hutan sumbing melalui jalur Garung. Saya yang tengah bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja, memutuskan untuk ikut serta. Ini merupakan pendakian kali pertama saya setelah bertahun lamanya tidak lagi intim dengan alam. Kami menggunakan jasa trip organizer dari Kitalen yang kebetulan berasal dari Jakarta. Hanya saya sendiri berasal dari Salatiga. Saya berangkat dari Salatiga sekitar pukul 4 sore dan baru sampai di base camp Garung sekitar pukul 6 sore. Yang sepi mana lagi selain desa, tempat yang dalam segala keadaan menimpamu, keyakinanmu masih sama. Kau tidak akan pernah sendirian. Garung sendiri adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia. Basecamp Sumbing terbilang cukup bersih, nyaman untuk para pendaki. Dan masalah sampah pun mereka cukup disiplin. Ada suatu kutipan yang saya ingat. Ada dua hal yang tidak mudah dihancurkan oleh waktu. Yang satu kenangan, dan yang satunya lagi adalah sampah pendaki. Menurut saya itu benar. Karena dewasa ini makin banyak pendaki yang hanya tahu mendaki untuk mengabadikan momen. Tidak peduli dengan apa yang mereka tinggalkan. Tidak peduli nantinya bagaimana dan akan seperti apa. Miris memang. Semoga aku dan kamu bukan menjadi bagian dari mereka ya. Banyak yang bilang kepecinta alaman hanya omong kosong, kemudian menjadi berisi dengan ilmu. Maka sebelum melakukan pendakian, kami melakukan briefing terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan untuk mengetahui apa-apa yang harus kami lakukan dan apa-apa yang tidak boleh kami lakukan. Ini penting untuk para pendaki, terutama para pendaki pemula. Pukul 9 pagi kami memutuskan untuk menata ulang keril kami, berharap tidak ada yang ketinggalan nantinya. Udara kian sejuk, seiring dengan matahari yang kian tinggi, Sumbing tampak gagah di depan sana. Seakan berlomba, Sindoro pun terlihat tak kalah gagah. Sekitar pukul 10 pagi, kami pun memutuskan untuk memulai jejak langkah pendakian kami dengan menggunakan ojek menuju pos 1. Thank you. Keren, sampai mantap. Indah ini gojeknya nih ya. Kasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hati-hati ya, Bu ya. Hei, gila. Lompat mah lompat, gile. Semuanya tuh. Pada dia merasa aja bawain handphone tuh. Ada maju handphone. Jalanan yang diapit, perkebunan mulai berganti dengan deretan pohon.
Cuaca panas mendadak berubah setelah kabut turun. Kabut yang begitu setia menemani perjalanan kami sesekali memeluk mesra dengan makin menurunnya suhu di sekitar kami. Seringkali saya dengar beberapa pendaki lain mengutuki kabut yang membuat landscape tidak terlihat. Tapi di saat yang sama, kabut juga sangat berguna untuk melindungi stamina kami dari jahatnya terik matahari. Waktu demi waktu berlalu. Kian lama, jalur kian menukik tajam. Bukan hanya energi kami yang terkuras, tapi juga mental kami. Dalam hati saya berdoa, di kabut yang sepertinya siap memuntahkan rintik air ini, semoga tidak hujan. Jalur ini sudah cukup sulit. Tidak terbayang jika harus ditemani dengan hujan. Kami meneruskan langkah, tatkala mentari senja yang bersembunyi malu di balik kabut mulai mengecat cakrawala dengan warna merah muda. Kian naik, kabut pun mulai turun sedikit demi sedikit. Tapi angin yang berhembus membuat kami tidak begitu merasakan lelahnya. Jangan dirasakan lelahnya, jangan dipikirkan lelahnya. Sampailah kami di area camp. Ketika kabut pada akhirnya menyerah. Akhirnya terlihatlah landscape Sumbing yang sebenar-benarnya dengan begitu gagahnya. Rasa haru tak tertahankan. Malam pun mulai merayap naik. Setelah memenuhi kebutuhan logistik, kami pun memutuskan untuk bercengkrama sebentar, menikmati suasana malam di atas gunung, mencoba bersenggama dengan alam. Setelah merasa lelah, akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat. Mengingat malam hari juga bukan waktu yang baik untuk bernavigasi. Karena kondisi cuaca dan fisik yang tidak memungkinkan, saya dan beberapa kawan lain memutuskan untuk diam di tenda dan tidak ikut summit. Di antara kami ber-17, ada 12 yang ikut naik. Kami berlima diam dalam tenda dan menyiapkan logistik untuk mereka yang nanti turun summit. Oleh-oleh foto dan video dari kawan kami yang summit cukup menjadi obat bagi kami yang tidak bisa mencicipi puncak Sumbing. Tapi saya tidak menyesal sedikit pun, karena kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat membuat saya tidak mau memaksakan diri. Ini adalah bukti bahwa alam memang selalu misterius. Sefasih apapun seseorang merasa mengenal alam, sewaktu-waktu alam selalu bisa membuat manusia merasa bodoh dan sadar bahwa manusia adalah tempatnya keterbatasan dan ketidaktahuan. Buktinya, dari bawah kami begitu yakin kalau hari akan cerah nantinya. Berhubung prediksi adalah bulan purnama, tapi kembali lagi, alam memang selalu misterius. Kami turun sekitar pukul 4 sore dari prediksi pukul 12 siang. Tapi saya bersyukur rekan perjalanan saya kali ini begitu solid, karena bagi saya rekan itu yang paling krusial. Terutama pendaki baru, kalau salah pilih partner bisa kacau dan bahkan chaos di trek. Nah, kalau chaos yang dia dapat dari naik gunung apa coba? Hanya view hutan tertutup yang menjepitnya, nafas-nafas yang kehabisan gairah, trek terjal yang menghentikan semangat, sehingga bisa ditebak dia akan kapok mendaki lagi. Ada suatu kutipan, kalau kamu melihat kualitas individu seorang pendaki, jangan dari berapa gunung yang dia puncaki, tapi lihatlah dari sikap hidupnya selepas melakukan semuanya itu. Adakah pembelajaran dari proses alam yang menjadikannya seorang yang lebih baik dari sebelumnya? Atau apa? Sungguh kasihan. Mereka yang naik gunung dan turun hanya membawa keinginan agar diakui dan didengarkan. Semoga kita bukan jadi bagian dari mereka ya.
Salam lestari.